Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan, pada sore hari ini Tuhan, kami akan mulai pelajaran kami Tuhan, keberkati hamba-Mu pelajari yang mengajar kami dan keberkati kami di tempat ini, Engkau tambahkan hikmat pengetahuan kepada beliau dan kepada kami Tuhan, supaya kami bisa memahami apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan pelajaran ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama dan di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Selamat sore. Sore Pak. Baik. Eh, saya mau buru bahan supaya hari ini kita dapat menyelesaikan imamat dan buku yang terakhir. Setelah itu besok kita sudah bisa masuk materi lain. Ya. Lah, tunggu saya. Jadi hari ini kita membahas imamat. Dari tugas kemarin, tunggu sebentar. Ya, di kamar laci sebelah kiri Pak kita. Ya, dari tugas kemarin ada yang kesulitan atau yang tidak dapat atau ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Tapi boleh nggak di-share yang ditemukan di perjanjian baru yang saya minta? Boleh, Pak. Boleh, oke, makasih. Di-share ke saya, dibaca juga atau apa, terserah. Iya. Kayak saya duluan, Pak, Salvika. Silakan. Ya, tentang perjanjian, kalau di dalam perjanjian baru yaitu tentang perjanjian Allah dan Abraham, Pak, yang dikotbahkan oleh Petrus kepada orang Israel, yang di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 25. Bagus. Ada yang lain? Salvika, yang dihotbahkan Petrus itu yang menyebut perjanjian antara Abraham dan Tuhan itu ada lagi nggak yang Petrus katakan di situ? Ada lagi nggak? Nggak ada, Atau Pak. cuma itu? Cuma itu aja sih yang saya lihat, nggak tahu yang lain. Baik. Nah, ada lagi lain dalam konteks perjanjian baru? Siapa? Daisy, mana Daisy? Ya, saya Pak. Ya, ada lagi lain nggak? Kalau punya saya tentang konteks perjanjian baru tentang keselamatan manusia. Dalam kitab Roma 10 ayat 9, Allah menjanjikan bahwa setiap orang yang mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara mati, maka setiap manusia akan diselamatkan. Itu Pak. Allah memberikan Yang kasih karunia. yang lain? Siapa yang di kelas? Daniel, Yosua, Yuni. Yosua ada enggak? Ada? Yuni mana Yuni? Yuni? Ya Pak, kalau punya saya dalam perjanjian lama itu situ banyak banyak kalau di perjanjian baru itu sudah tidak ada lagi itu apa tuh yang banyak peraturan-peraturan yang ada di perjanjian lama sudah menjadi perjanjian baru yang sudah diubah oleh Tuhan Yesus Pak. Kalau di perjanjian lama kan banyak masih mengikuti hukum Taurat. Kalau di perjanjian baru sudah Tuhan itu apa Tuhan ubahkan dan Tuhan tebus
Nah, mengenai Karena di Tuhan, perjanjian lama itu kan ada kurban domba. Di perjanjian baru iya Pak. Kalau di perjanjian baru pengorbanan anak Allah yaitu Tuhan Yesus Kristus Pak. bagus. Ya, itu yang begitu yang saya mau ya. Jadi kalau di perjanjian lama namanya bisa sama, katanya bisa sama, tapi di perjanjian baru sudah berbeda konteksnya ya. Kalau di perjanjian lama untuk mohon penghapusan dosa dengan menyembelih domba, dengan menyembelih anak domba, tapi di perjanjian baru Kristus sendiri itu seperti anak domba. Ada yang lain? Yang lain? Mana yang lain? Saya Pak, Daniel Pak. Ya. Ya, kalau punya saya dalam perjanjian baru yaitu tentang Tuhan Yesus Pak yang mati di kayu salib Pak. Yang mati di kayu salib disalibkan untuk menghapuskan segala yang ada bukan menghapuskan, yang menggenapi semuanya yang ada di perjanjian lama, yang atau menjadikan untuk belas kasihan yang dalam perjanjian lama kan, yaitu adalah hukum tabur tuai. Tuhan Yesus ini sebagai perantara untuk perjanjian lama, dia datang ke dunia dan terus mati di kayu salib untuk menjadi penebusan bagi umat manusia yang berdosa. Baik. Jadi lah kalau Pasca, siapa yang bisa jawab terserah. Kalau Passover, saya tanya lagi, kalau Passover di perjanjian lama, ingatkan cerita mengenai Passover itu, ya cerita mengenai Passover itu hari terakhir, malam terakhir. Tunggu sebentar ya, ini agak ribut ini, sebentar. Iya Pak. Ponakan saya ada, jadi tantenya exciting sekali. Ya, kalau yang Passover ya, Pasca di malam terakhir, itu kan di perjanjian. Kalau di perjanjian baru Paskanya bagaimana maknanya? Di perjanjian lama itu Passover, Pasca, malaikat maut itu kan melewati setiap rumah bangsa Yahudi yang di pintunya ada cat darah domba kan? Lah kalau Passover di perjanjian baru, pasca perjanjian, konteksnya apa ya? Itu kematian Tuhan Yesus Pak. Tapi kalau kematian Tuhan Yesus kan itu ya kematian. Tapi kalau pasca di perjanjian baru apa? Artinya? Permulaan penderitaan Yesus, Pak. Tunggu. Kalau pasca di perjanjian baru kita merayakan apa? Hari apa sebenarnya? Hari Iya, iya itu. Baru. Ya, itu. Ya apa? Desi ada yang mau Desi katakan? Ya punya saya Pak, hari Paskah di Perjanjian Baru yaitu merayakan pembebasan dari perbudakan bangsa Mesir dengan memakan roti tidak beragi, merayakan hari roti tidak beragi. Betul, itu betul. Itu pada malam itu saja, pada malam terakhir itu. Ya. Jadi
makan roti tidak beragi, itu unleavened bread kan? Iya, Pak. Unleavened bread. Kemudian kemudian di saat yang sama mereka lakukan upacara itu keluarga di dalam rumah, malaikat maut itu lewat, melewati rumah mereka, tidak singgah. Karena di depan pintu mereka ada darah anak domba. Jadi Passover dipendeki, dipanjangi, dibaca sekaligus Passover, tapi itu sebenarnya yang Paskah. Ya, oke. Ada lagi yang di perjanjian lamanya apa, kemudian perjanjian barunya apa? Anis ada ya? Anis? Ada, Pak. Ya. Anis ada nggak yang ingin Anis sampaikan dari tugas kemarin? Yang ragi. Yang ragi, Pak. Yang ragi, Pak ya. Unleavened bread. Ya. Ya, bagaimana? Coba ya. Ragi dalam PL dilarang saat hari raya Paskah dan roti tidak beragi, yaitu di dalam Keluaran 12 ayat 15, kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ketujuh, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Ragi dalam perjanjian baru atau perjanjian baru itu PB diterangkan oleh Yesus bahwa itu adalah pengajaran sesat atau pengajaran yang salah dari orang Farisi dan Saduki. Di dalam Matius 16 ayat 12, ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Itu, Pak. Bagus. Luar biasa ya. Baik. Kita akan bicarakan kalimat bagian buku yang ketiga. Itu sebenarnya buku yang ketiga itu kalau bahasa Inggrisnya ditulis Leviticus, tapi kita baca Levite. Levite itu sebenarnya bahasa Indonesianya Lewi. Tapi di Alkitab itu disebutkan Lewi itu kan kelompok suku yang memang suku itu adalah suku-suku para imam. Maka disebut buku itu buku Imamat ya. Imamat. Imamat, coba ada bawa Alkitab kan? Ada bawa Alkitab Pak. ya? Baik. Coba dibuka Imamat. Udah, Pak. Ada berapa bab di dalam? 27. Langsung. Bagus, 27 bab. Ini Imamat ini sebenarnya agak membosankan kalau membaca Imamat. Agak membosankan dibandingkan dengan buku-buku yang lain. Ya. Dibandingkan dengan buku-buku yang lain karena lebih spesifik mengenai, lebih khusus mengenai tata cara ibadah umat Israel. Lebih khusus berbicara soal kebudayaan mereka, soal aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan mereka harus lakukan itu seperti kalau kita lakukan, kalau kita kan masuk gereja itu kan tidak artinya ya kita masuk gereja setiap hari Minggu, tapi kalau orang Israel, orang Hebrew, orang Yahudi itu, kalau dia mau beribadah,
Bukan hanya beribadah, saat beribadah dia ada aturan, sebelum beribadah pun dia ada aturan ya. Sebelum beribadah dia ada aturan. Nah, adik-adik, sebenarnya slide saya itu saya tidak munculkan itu. Saya hanya bisa menjelaskan, nggak bisa saya tayangkan. Agak susah ya. Setelah saya pindah rumah ini, belum beres-beres mereka bikin saya punya WiFi. Pindah slide aja susah, lama sekali. Ya, dunia mereka itu sangat berbeda ya. Contohnya adalah pertama saya bilang, selain buku ini membosankan, buku ini memang membicarakan sesuatu yang kira-kira 3.000 tahun dari saat ini. Jadi kita bicara buku Imamat, itu sebenarnya kita berbicara isi kebudayaan, kebiasaan, tata aturan yang ditujukan kepada bangsa, yang ditujukan kepada orang Israel, khususnya ini suku-suku para imam, orang Lewi. Ini kita berbicara mengenai 3.000 tahun sebelum saat ini, dengan jarak geografi kita saat ini dengan mereka adalah 2.000 mil. 2.000 mil itu 1 mil 1,1 mil sama dengan 1,1 sekian atau 1,2 kilometer. Jadi kalau saya bilang 2.000 mil dari Indonesia, hitung saja itu berapa kilometer dari Indonesia ke Israel sana. Nah, jadi memang pasti adik-adik pernah membaca, bahkan di dalam kuliah ini juga memegang buku Imamat ini. Tapi mereka memang berbeda sekali ya, berbeda sekali. Isi buku ini berbeda sekali, itu yang saya maksudkan. Saya beri contoh ya. Ketika mereka berurusan dengan penyakit menular, infectious disease. Sekarang kita berurusan dengan penyakit menular kan? Saat ini. Iya, Pak. Nah, mereka yang tertular harus merobek-robek baju mereka, membiarkan rambut mereka tumbuh panjang dan tak bersisir, menutup bagian bawah muka mereka, dan berjalan sambil berteriak, unclean, artinya tidak bersih, saya kotor, itu maksudnya. Jadi berteriak, unclean, unclean, saya kotor, saya tidak bersih. Pada masyarakat kita, saat ini bila berurusan dengan penyakit menular, tidak seperti itu. Jadi, contoh itu saja sudah sangat berbeda ya. Contoh aja mengenai kalau ada seseorang terkena penyakit menular. Coba Salvika baca ya, Salvika baca bab 13 ayat 45. Imamat pasal yang ke-13 ayat yang ke-45. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru, najis, najis. Ya, najis itu unclean. Kotor, saya kotor, saya kotor. Jadi itu contoh, saya sengaja munculkan pasal itu. Kalau dibaca dari chapter 1, bab 1, itu pasti cuma bicara soal aturan tidak boleh begini, tidak boleh begini, semua itu. Nah, ini contoh menyangkut terkena penyakit menular saja sudah berbeda. Kalau tadi bagaimana waktu Salvika baca?
mencabik-cabik bajunya. Coba lagi. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru, najis, najis. Luar biasa ya. Kita merasa aneh ya aturan seperti itu. Oke, nah kitab Imamat ini kan salah satu dari 5 kitab. Mana Daniel, Yohanes yang saya ingat ya, Daniel. Salah satu dari 5 kitab, ya 5 kitab itu apa ya? Kejadian, terus coba. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, oke. Itu. Jadi kita salah satu buku yang kita baca sekarang ini salah satu. Ya. Jadi Leviticus yang ditulis dalam bahasa Inggris yaitu Imamat adalah nama dari salah satu suku, yaitu suku Lewi yang terjadi di Sinai, ya. Yang terjadi di Sinai. Kalau kita lihat dengan buku-buku lain, ya, kalau kita lihat dengan buku-buku lain, boleh dicatat. Kalau Genesis, kalau Kejadian itu menceritakan tentang terjadinya alam semesta, dan tentu di dalamnya penciptaan Adam dan Hawa. Kalau Exodus, kalau Keluaran berbicara tentang keluarnya bangsa Israel dari Mesir, maka dibilang Keluaran. Kalau saya terlalu cepat bilang ya, kalau Leviticus atau suku Lewi itu bicara soal para imam, suku imam-imam ini. Lewi itu kan salah satu suku dari 12 suku bangsa Israel. Nah, khusus suku Lewi itulah suku para imam, sehingga Tuhan menurunkan aturan yang kita baca ini sekarang, ya, Imamat ini aturan untuk mereka harus memimpin bangsa itu sebagai imam, harus berbuat apa kalau berhadapan dengan orang pencuri, berhadapan dengan orang kena penyakit, berhadapan dengan perempuan yang kedatangan bulan, berhadapan dengan perempuan mau persiapan mau melahirkan. Semua itu ada di buku ini. Silakan kalau mau dibaca. Luar biasa, ini memang betul-betul peraturan yang sangat aneh yang saat ini kita rasa aneh, ya. Ya, perempuan tidak boleh didekati dalam hari begini, waktu begini, luar biasa. Itu diatur secara detail yang kita tidak sampai berpikir bahwa ada pernah. Kemudian buku yang keempat adalah Numbers atau bilangan. Ini sebenarnya bicara soal statistik, bicara tentang jumlah umat Israel yang keluar dari Mesir di buku Keluaran itu. Nah, ini di Numbers itu, di bilangan, berbicara tentang jumlah orang Israel yang keluar dari Mesir, yang seluruhnya jumlahnya 2,5 juta. Jadi orang Israel yang keluar dari Mesir itu, ya dari buku Keluaran itu, jumlahnya 2,5 juta. Itu tertulis di kitab bilangan. Nah, 2,5 juta itu sama dengan jumlah orang Sulawesi Utara sekarang. Jadi sejumlah orang Sulawesi Utara keluar dari Mesir, jumlahnya ada 2,5 juta. Ya. Baik, buku yang terakhir dari 5 buku, ya, tadi yang saya minta Daniel bilang, itu adalah Ulangan. Kenapa ditulis Ulangan? Kenapa diberi nama Ulangan? Oleh karena
Tuhan mengingatkan untuk kedua kalinya. Pertama kali di Gunung Sinai, kedua yaitu ulangan itu, dan sebelum mereka atau menjelang menyeberang Sungai Yordan memasuki tanah Kanaan. Apa yang diulang? Kitab 10 Taurat itu. 10 perintah Tuhan itu. Pertama di Gunung Sinai, kedua terjadi ketika mereka sebelum menyeberang Sungai Yordan memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tuhan mengingatkan kembali melalui Musa mengenai 10 perintah Allah. Makanya dibilang ulangan, diulangi lagi. Ya, diulangi. Baik. Nah, sekarang kalau kitab Kejadian itu, kitab Kejadian yang pertama, itu ditujukan kepada seluruh, bicara soal ditujukan kepada seluruh dunia. Universal, seluruh semesta. Kalau Keluaran, yaitu keluaran orang Israel dari Mesir, berbicara soal kepentingan orang Israel sendiri. Kalau Imamat berbicara tentang hanya suku Imamat aja, hanya suku Lewi saja. Kalau Bilangan itu berbicara karena dia jumlah orang Israel yang keluar yang keluar dari Mesir, maka itu berbicara tentang orang Israel. Kalau Ulangan itu berbicara soal Tuhan mengingatkan bangsa Israel kembali tentang peraturan yang pernah diberikan kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Nah, ada beberapa catatan kecil ya, ada beberapa catatan kecil. Itu contohnya adalah contoh di Bilangan ya. Di Bilangan itu disebutkan tentang jumlah orang Israel laki-laki di atas umur 20 tahun itu ada 550.000 orang laki-laki. Di atas umur 20 tahun, tidak bicara istri, tidak bicara anak. Maka itu jumlah yang keluar dari Mesir. 603.550 orang laki-laki yang berada di atas 20 tahun. Kedua, ada 1.820 ketika di sensus pertama, dan pada sensus kedua menunjukkan perubahan presentasi seperti ada berubah jumlahnya. Kalau disebut perubahan presentasi berarti ada jumlah yang berubah. Suku Simeon telah kehilangan 37.100 orang. Itu sensus pertama. Ya, sorry. Itu sensus kedua. Dan suku Manase, kan 12 suku toh. Dan suku Manase memperoleh keturunan sekitar 20.500 orang. Nanti habis ini ya saya akan kasih tugas agak ribet ini bilangan karena nanti kalian cuma berhadapan dengan angka. Ya. Nah, yang ketiga angka yang memang ada laporan yang berbeda. Ada yang bilang yang keluar dari Mesir itu cuma 2 juta. Ada yang bilang 2,5 juta. Tapi kita hanya pakai patokan saja bahwa 6.350 itu adalah dihitung dari orang di atas 20 tahun yang sudah bisa berperang. Kemudian mengenai presentasi, mengenai sensus tadi, itu sebenarnya
terdapat jarak 38 tahun antara dua sensus yang tadi, sehingga seluruh generasi yang mati di belantara lelaki mencapai 60 tahun ke atas. Jadi mereka yang keluar dari Mesir, ya, kemudian yang mati di dalam perjalanan, ya, itu rata-rata di atas 60 tahun. Selain itu, kecuali Moses yang hidup, Musa, yang hidup sampai umur 120 tahun. Hanya Yosua dan Kaleb, 2 orang dari 2 juta orang, 2 orang dari 2 juta orang yang masih hidup, yang keluar dari Mesir dan masuk tanah perjanjian. Jadi begini, keluar dari Mesir, ada 2 juta orang, ya. Dari 2 juta orang itu hanya 2 yang hidup ketika memasuki tanah perjanjian. Yosua dan Kaleb. Artinya, mereka yang dulunya 40 tahun keluar dari Mesir, begitu masuk tanah perjanjian sudah generasi baru. Sudah generasi baru. Nah, generasi lama itu cuma 2 orang yang tertinggal, Yosua dan Kaleb. Nah, adik-adik jadi begini. Adik-adik silahkan kita selesai pertemuan membaca. Ini ada berapa? Yang hadir sekarang di kelas ini berapa? Baik yang di dalam ruangan maupun yang online. 9 orang, Pak. 9. Salvika, kalau 27 bagi 9 orang, berarti berapa itu? Dua orang. 3, Pak. 3. Jadi setiap teman-teman, setiap orang itu membaca 3 bab di bilangan. Membaca 3 bab di bilangan. Jadi atur aja sendiri siapa yang bab 1 sampai 3, siapa yang bab 4 sampai 6, siapa ya, diatur sendiri saja ya. Dan Ya, Pak. hanya itu yang ingin saya sampaikan. Kita ketemu lagi besok. Kita ketemu besok dengan materi baru. Sudah tidak bicara 5 buku. Kita sesuai janji saya, kita akan lebih banyak bicara aspek geografis historis, misalnya seperti Mesopotamia, bicara soal Assyria, kita bicara soal Babilonia. Ya, ada pertanyaan, Salvika? Enggak ada, Pak. Saya pikir tadi pegang mic mau bertanya. Enggak, Pak. Ya, oke. Jadi dari saya cukup sekian. Kita ketemu besok hari Jumat kan? Iya, Pak. Jam 9 waktu saya, kalian jam berapa kalian? Jam 8, Pak. Oke, jam 8 kalian, jam 9 waktu saya, berarti kita berbicara sudah materi lain, tidak ke-5 buku ini. Ya? Iya, Pak. Besok saya berharap saya punya internet sudah lebih bagus, supaya seluruh slide ada 69, 70 slide saya akan serahkan, sudah waktunya saya serahkan slide-nya. Ya? Karena materinya sudah lewat, saya serahkan slide-slide. Ya, terima kasih ya semua. Boleh ditutup dengan doa.